Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Fikri dengan NIM 051457356. Di pagi hari ini saya ingin mengerjakan tugas 2, yaitu analisis dan visualisasi data. Dan untuk soalnya sudah tertera ya di sini. Langsung saja. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel. Tolong pendapatan nilai. Nah, untuk pendapatannya itu di sini. Nah, ini ya. Ini untuk data pendapatannya ada sekitar 498. Karena yang satunya itu tidak ada ya. Nah, untuk CSV-nya nah ini untuk datanya ya, ini yang ada sekitar 499, tapi yang satunya itu 0 atau tidak ada. Dan ini install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menginstal sebuah package ya. Ada ggplot2, dplyr, brum, ggpubr. Nah, ini untuk library-nya ya. Karena saya sudah menginstal, jadi ya tidak perlu diinstal lagi. Dan di sini saya menginstal paketnya itu satu persatu ya. Tidak tahu kalau misalkan diinstal secara bersamaan, karena saya menginstal dengan satu persatu. Nah, ini untuk install paketnya. Lalu kita langsung ke soalnya ya. Di sini lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, di sini ada poin A, B, C, D, dan E. Nah, di tiap soal ini kita diperintahkan untuk interpretasi. Nah, tetapi untuk yang E ini kita hanya memvisualisasikannya saja. Baik, kita langsung saja untuk soal pertama ya. Untuk yang A ini, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Kita langsung saja ke RStudio-nya. Nah, sebelum memulai kita lihat dulu untuk datanya ya. Di sini data pendapatan CSV-nya. Kita properti ya. Properti. Nah, ini lokasinya di user Lenovo downloads. Ini untuk untuk memanggil ke RStudio-nya. Jadi kita perlu mengcopy ini ya lokasinya. Kita copy. Lalu setelah itu kita ke RStudio-nya. Kita ketik data. Nah, untuk garis miringnya itu kita ubah ke sebelah kiri. Nah, setelah itu kita tambahkan datanya. Pendapatan. Kita enter.
sorry, di sininya salah ya. Kita copy dulu saja. Faster CSV. Nah ini untuk datanya ya. Ada 459 of 3 variabel. Kita lihat datanya. Nah ini untuk datanya ya. Dan seperti tadi saya bilang, ada 499 dan satunya itu 0 atau tidak ada nilainya. Nah ini data hilang ya. Jadi kita sampai 498 saja. Nah setelah itu kita langsung ke soalnya. Hapus dulu saja. Ini kita langsung ke soalnya, itu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Kita langsung saja. Nah ini untuk histogram kebahagiaannya ya. Nah untuk penjelasannya di sini simbol dolar ini untuk menandakan kita mengambil isi data dari kebahagiaan. Nah data dari kebahagiaan ini ya kita ambil itu pada semua data ini ya, semua data. Lalu dilihat dari data ini rata-rata kebahagiaan berada pada tingkat 2 sampai 5. Dan untuk puncaknya ada di 4 ini ya. Ada di 4. Dari histogram ini kita bisa lihat bahwa mayoritas di atas responden ini berada pada tingkat kebahagiaan menengah sampai tinggi ya. Sementara itu ada juga tingkat yang kebahagiaannya rendah. Ini rendah. Namun tidak sebanyak kurva yang ada di tengah ini ya. Nah, di tengah ini artinya ini seimbang atau normal. Baik, itu untuk soal nomor A. Kita lanjut ke soal B ya. Nah, untuk soal B ini gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Kita langsung saja ke ini ya. Untuk yang B. Nah ini adalah untuk scatter plotnya ya, itu hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Nah penjelasan di sini E-bilan ini ya, E-bilan ini. Nah ini untuk menambahkan garis regresi, itu garis yang di tengah ini ya. Ini yang garis di tengah, yang dari kiri bawah ke kanan atas ya. Untuk LM ini. Nah ini LM ini tuh linear model, itu untuk membuat regresi linear pada kebahagiaan pendapatan data dengan data. Nah, untuk LWD ini line width atau lebarnya di garis yang warna hitam ini ya. Nah ini saya menilai itu LWD-nya itu 2. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin tebal garisnya. Itu.
Dan untuk scatter plot ini menunjukkan pada hubungan pendapatan dan kebahagiaannya, dan terlihat bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga kebahagiaannya. Untuk garis regresif ini memiliki kemiringan positif, yang artinya bahwa peningkatan pendapatan ini cenderung diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Terus kita lanjut ke soal C ya. Soal C ini, lakukan regresi linear sederhana dan menjelaskan hasil regresi tersebut. Nah, kita lanjut ke C nya ya. Yang C, soal C. Oh sorry, salah. Ini soal C. Nah, ini untuk hasil dari regresi sederhana ya. Ini sama seperti pada soal B, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga untuk kebahagiaan. Lalu dilihat dari variabel pendapatan ini 0,71239 ini, dan P value ini ya, yang artinya pengaruhnya sangat signifikan secara statistik. Lalu untuk nilai R square nya, nah ini 0,7452. Ini menandakan bahwa model mampu menjelaskan sekitar itu 7,452% ini variasi kebahagiaan berdasarkan pendapatan, yang artinya menunjukkan hubungan yang kuat. Oke, kita lanjut ke soal D ya. Untuk di soal D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas atau interpretasikan hasil plot. Baik, kita langsung saja ke RStudio-nya. Di sini penjelasannya yaitu par. Nah, par ini digunakan untuk mengatur parameter grafik. Nah, parameter grafik ini ya. Untuk mfrow ini, nah ini digunakan untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot, karena di sini angkanya 2,2, yaitu maka jumlah panelnya itu ada 4 ya, ada 4 ini, dan 2 di sini yaitu 2 baris dan 2 kolom. Ini 2 baris, 2 kolom. Nah, berdasarkan grafik residual versus fitted dan scale location, pola sebarannya terlihat ya, menyebar acak di sini terlihat ke arah horizontal, tapi tidak menentukan bentuk tertentu, tidak seperti mengkerucut. Itu artinya menunjukkan bahwa residual cenderung konstan, dan sehingga homoskedastisitasnya itu terpenuhi seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang E. Nah, untuk yang soal E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut.
Itu ada plot data point pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri judul label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, kita langsung saja ke RStudionya. Baik, di sini saya sudah mengisi ya untuk soal N-nya. Ini sama saja seperti regresi linear ini ya. Baik, ini untuk visualisasikan ya. Itu plot data points pada grafik. Nah, ini plotnya itu ya, itu ada data point pada grafik nih, yang merah ini. Lalu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Nah, ini yang dari kiri bawah sampai kanan atas, ini untuk garis regresinya. Lalu untuk ini tambah persamaan untuk garis linear. Nah, ini ada pada EQ ini ya, ada EQ paste ini untuk persamaan linear. Nah, di sini ya, EQ-nya Y itu 209 plus 0712X. Ini untuk persamaan garis linear. Lalu untuk nomor 4-nya itu berikan judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Nah, ini untuk sumbu X-nya yaitu pendapatan. Lalu sumbu Y-nya itu kebahagiaan di sini. Ini kebahagiaannya itu sumbu Y. Baik, seperti itu saja mungkin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah dalam pengerjaan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.